Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa aqadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat para masyayikh turuq as-sufiyah al-mu'tabarah, para alim ulama, asatid wa asatidah, ikhwan tariqah sufiyah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari hati yang sadar, hati yang bangkit bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah sinari qalbu kita di siang hari ini lewat kegiatan Kota Sufi se-Nusantara. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang ahamiyatul mursyid, pentingnya mursyid dalam proses suluk dalam thariqah mu'tabarah. Thariqah adalah jalan ruhani, seperti syariat adalah jalan yang zahir. Untuk mencapai hakikat menggunakan dua jalan ini, jalan syariat, jalan yang zahir, ilmunya fikih, jalan qalbu, jalan ruhani, ilmunya tasawuf. At-turuq kal mazahib, para ulama mengatakan thariqah itu seperti mazhab-mazhab dalam fikih. Umat akan kebingungan kalau belajar tasawuf langsung dari Quran dan Sunnah. Demikian pula umat tidak akan sanggup mendapatkan ilmu fikih kalau langsung dari Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan ijtihadnya para ulama yang disebut dengan mazhab. Dalam perjalanan ruhaniyah, spiritualitas, maka membutuhkan guide, membutuhkan pembimbing. Istilah dalam ilmu tasawuf disebut mursyid. Mursyid diambil dari surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang tersesat, engkau Muhammad tidak akan menemukan orang itu seorang wali mursyid. Kalau dalam fikih, guru cukup paham tentang ilmu fikih. Kita belajar fikih, cukup alim yang memahami ilmu fikih. Bisa lewat baca, asal paham pemahamannya para fuqaha. Berbeda dengan belajar ilmu tasawuf yang suluk. Suluk adalah perjalanan ruhaniyah,
perjalanan spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membutuhkan mursyid atau pembimbing. Sehingga para ulama mengatakan, man salaka thariqan binafsihi taha. Barang siapa yang menjalankan tarekat, perjalanan spiritual tanpa mursyid, bingung. Malla syaikhu fi tariq fasyaitanu syaikhuhu. Ungkapan ulama yang lainnya, barang siapa yang tidak punya mursyid, setanlah gurunya. Hal ini menunjukkan harga mati. Suluk wajib tahta tarbiyatil arif billah, tahta tarbiyatil mursyid, wajib di bawah guidance seorang mursyid. Begitulah ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu ilmu batin, ilmu yang dalam, perjalanan spiritual, berbeda dengan fikih. Contoh nih Bapak Ibu sekalian, ada orang dari Indonesia sholat di masjid ini, menghadapnya ke sana, sholat menghadapnya ke sana. Kira-kira ada yang membetulkan apa tidak? Orang yang lihat pasti dia akan membetulkan, Pak, sholatnya salah Pak, arah kiblatnya bukan ke sana tapi ke sana. Itu fikih. Syarat sholat tidak dipenuhi akan kelihatan oleh orang lain, sehingga mudah untuk diluruskan, mudah untuk dibetulkan. Beda dengan tasawuf. Ketika seseorang sholat sudah menghadap ke arah kiblat, takbiratul ihram dengan niat, hatinya tidak khusyuk, hudurul qalbi ma'allah. Makna khusyuk yang mudah adalah hadirnya qalbu kita bersama Allah. Orang yang bersangkutan hatinya gaib, tidak hadir. Kalau gaib berarti di luar sholat, bisa jalan-jalan, bisa pusing-pusing, bisa belanja, shopping, fisiknya sholat, fikihnya sholat, tapi qalbunya tidak hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah, alias gaib. Hatinya gaib, tidak hadir sholat. Ada nggak orang yang membetulkan orang itu? Tidak ada. Orang tidak tahu kalau hatinya tidak khusyuk. Itulah pentingnya mursyid. Mursyidlah yang akan meluruskan qalbu kita dari niat kita, kehusuan kita, hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peran pentingnya mursyid dalam proses suluk kita menghadap menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah contoh. Kalau kita lihat kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kisah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali sebelum suluk dalam Thariqah Mu'tabarah, beliau sudah menjadi ulama zahir, ulama yang masyhur. Satu waktu Imam Al-Ghazali pulang ke rumahnya, berjumpalah dengan adiknya Ahmad Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali semenjak remaja belajar ilmu zahir sampai menjadi ulama terkenal, ulama yang masyhur. Tapi adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali belajar tasawuf suluk dalam Thariqah Mu'tabarah di bawah bimbingan mursyid. Berjumpalah. Kemudian sholat berjamaah di masjid. Imam Al-Ghazali jadi imam karena sebagai alim yang masyhur, yang terkenal. Adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali di belakangnya jadi makmum. Ketika sholat Allahu Akbar, adiknya pun Allahu Akbar.
selesai sholat, adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali langsung sholat mu'adah, mengulang sholat, tidak merasa sah sholat diimami oleh kakaknya Imam Al-Ghazali. Dilihatlah oleh Imam Al-Ghazali, sakitlah hati Imam Al-Ghazali, menganggap tidak sah sholat diimami oleh dirinya. Pulanglah ke rumah Imam Al-Ghazali mengadu kepada ibunya. Dipanggillah adanya Ahmad Al-Ghazali. Hei Ahmad Al-Ghazali, sholat apa engkau tadi? Aku sholat mu'adah, aku mengulang sholat karena merasa tidak sah diimami oleh kakakku, abangku Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mukanya merah, tersinggung. Kata Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan tidak sah sholat dengan aku? Kata adanya Imam Ahmad Al-Ghazali, aku melihat di pakaianmu, di gamismu bersimbah darah. Kata adanya Imam Ahmad Al-Ghazali, ini gamis yang aku pakai tadi sholat, sedikit pun gak ada darah di gamisku ini. Senyumlah adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali. Ketika aku sholat, Allah kasyafkan mata hatiku. Allah perlihatkan mata hatiku, ainul basirahku, melihat hatimu. Di saat engkau sholat dari takbiratul ihram sampai salam, hatimu tidak khusyuk, hudurul qalbi ma'allah, tapi hatimu teringat karangan bab haid. Haid adalah darah. Maka Allah perlihatkan di sekujur dalam gamismu itu bersimbah darah. Menangislah Imam Al-Ghazali. Sadarlah Imam Al-Ghazali, karena sholat yang tadi dilakukan hatinya tidak khusyuk. Ingat bab karangan, bab haid yang belum selesai, yang belum tuntas. Seketika itu juga Imam Al-Ghazali mengatakan kepada adiknya, hai adikku, bawa aku kepada gurumu. Betapa engkau memiliki ilmu yang dalam, bawa aku sekarang juga kepada gurumu. Ketika itu langsung dibawa Imam Al-Ghazali oleh adiknya. Yang mengherankan, Bapak Ibu sekalian, gurunya Ahmad Al-Ghazali seorang ustadz, seorang alim yang tidak dikenal. Apa profesinya? Apa pekerjaannya? Servis sepatu. Servis sepatu. Ketika sudah ada di hadapan sang gurunya, kata Imam Al-Ghazali, wahai tuan guru, aku ingin menjadi muridmu, aku ingin mereguk ilmu. Kata sang gurunya, kamu tidak akan sabar menjadi muridku. Memaksalah Imam Al-Ghazali sampai pada akhirnya kata gurunya, kalau engkau ingin jadi muridku, bersihkan halaman rumahku. Imam Al-Ghazali dengan hati yang kuat ingin berguru, ingin menimba ilmu seperti adiknya. Beliau rela untuk membersihkan rumah halaman sang guru. Padahal Imam Al-Ghazali adalah seorang alim yang masyhur. Beliau sudah jadi rektor Anidom di Baghdad. Beliau membersihkan halaman rumah sang guru. Selesai membersihkan halaman sang guru, selesai, wahai tuan guru. Kata gurunya, belum selesai. Ada kotoran manusia, ambil tanpa menggunakan alat, pegang, bersihkan dengan tanganmu sendiri. Ditambah ujiannya lebih besar lagi. Imam Al-Ghazali berpikir, kemudian dia teringat dengan ujian. Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, tapi tidak mau sujud. Karena yang dilihat oleh iblis bukan Allah yang merintahkannya, tapi Adamnya. Begitulah ini perintah sang guru. Aku ingin melihat guruku, tidak akan melihat kotorannya, tidak akan melihat kotoran manusia. Yang aku lihat adalah perintah guruku. Disitulah Imam Al-Ghazali bismillah untuk membersihkan kotoran manusia dengan tangannya sendiri.
hampir menyentuh tangan kepada kotoran manusia. Stop, kata gurunya. Berhentilah Imam Al-Ghazali. Kata gurunya, Al-Ghazali, kamu selesai berguru kepadaku, pulanglah. Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali diangkat hijab penghalang kolbunya karena menjalankan perintah itu. Beliau mendapatkan ilmu hakikat. Tersingkaplah kebenaran. Dia pulang ke pesantrennya. Dia kumpulkan semua santri yang ribuan itu. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan para santrinya. Hei para santriku, aku baru saja mendapatkan ilmu yang hebat, ilmu hakikat. Karena selama ini kalian belajar di sini, ini adalah tempat permainan anak-anak saja. Karena hatinya lalai dari Allah. Ilmu dan ilmu, tapi hatinya tidak pernah disentuh oleh cahaya Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazad minallah ila bu'dah. Tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya. Tambah ilmunya tambah jauh dari Allah. Itulah pengalaman Imam Al-Ghazali. Setelah itu beliau dalam kitab Al-Munqidh minal Dhalal, Imam Al-Ghazali 12 tahun riyadhah dan mujahadah. Beliau pergi ke Syam. Beliau minta izin untuk jadi marbot masjid. Pengurus masjid, pejabat masjid nggak tahu kalau itu adalah ulama besar Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyamar ingin jadi marbot masjid, tukang bersih-bersih masjid. Ketika bersih-bersih masjid di Damaskus di Suriah, jamaah masjid ramai membicarakan Imam Al-Ghazali, hebatnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sedang nyapu. Malam harinya beliau berangkat naik ke menara. Beliau nulis, jadilah kitab Ihya Ulumuddin. Untuk membersihkan kolbunya, beliau harus riyadhah dan mujahadah. Gak bisa hanya teori, tapi riyadhah dan mujahadah, terjun langsung. Membersihkan masjid, membersihkan toilet masjid, untuk membersihkan kolbunya dari ujub bangga diri, dari takabur sombong karena ilmu dan kedudukan. Itulah yang dilakukan seriusnya Imam Al-Ghazali dalam bertarekat atau bertorikoh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah mursyid untuk membimbing para murid suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ada syarat-syarat mursyid. Di kitab-kitab turos-turos banyak para ulama yang memberikan syarat-syarat mursyid. Ambil satu kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Bayani Adillatis Sufiyah, karangan Syekh Yusuf Khotor Muhammad rahimahullah. Pokok dari pokok syarat mursyid beliau tuangkan ada 4. Yang pertama adalah ayyakuna aliman bil faraid. Yang pertama, seorang mursyid mengetahui tentang ilmu-ilmu keparduan dalam agama, baik dalam ilmu tauhid maupun dalam ilmu fikih. Menguasai, mengetahui keparduan-keparduan di dalam agama, baik yang tertuang dalam ilmu tauhid maupun dalam ilmu fikih. Yang pertama. Yang kedua, ayyakuna arifan billah. Orang yang sudah al-arif billah, ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah bukan pendekatan logika, tapi ma'rifat kepada Allah pendekatan isroqi, irfani dalam kolbu. Ketika kolbu kita dibersihkan lewat tazkiyatun nafs atau tahliyah, pembersihan kolbu min amrod al-qalbiyah, dari penyakit hati. Kemudian wa tahliyah, proses yang kedua, mendandani, menghiasi kolbu kita bi awsaf al-mahmudah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka di saat itulah tajalli kolbu kita yang tersingkap dari hijab penghalangnya, maka akan menyaksi kepada al-hakikat, kepada kebenaran. Maka orang yang ma'rifat disebut al-muhaqqiq, orang yang menemukan hakikat. Maka Bapak Ibu sekalian, ada kategori hakikat.
Kategori hakikat ada tiga. Pertama adalah haqaiqul uluhiyah, hakikat ketuhanan. Orang awam tahu Allah hanya tulisannya Allah. Orang awam tahu Allah hanya pelafalannya Allah. Mungkin burung beo juga kalau dilatih bisa mengucapkan Allah. Tapi ada Allah dari dimensi hakikat. Musyahadatur rububiyah, qalbunya menyaksi kepada sifat-sifat Allah yang sempurna. Qalbunya zauq merasakan sifat-sifat Allah yang sempurna. Wajilat qulubuhum, bergetarlah qalbu itu. Menemukan hakikat Allah dengan qalbunya. Sehingga zauq qalbunya merasakan hadirnya Allah, merasakan sempurnanya Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kondisi seperti itu, kalbu kita menjadi tenang bersama Allah, sang pencipta, sang penguasa seluruh alam semesta. Ketika dirasakan oleh kalbunya, itulah orang yang mengenal hakikat Allah, itulah yang ma'rifat kepada Allah. Kategori hakikat yang kedua adalah haqaiqul akwan, hakikat alam semesta, hakikat kehidupan. Banyak orang-orang awam tertipu dengan yang zohir saja, tapi tidak tahu hakikat kehidupan. Orang awam bangga dengan gemerlap kehidupan dunia, bangga takjub dengan dunia, tapi hakikatnya tidak menemukan apa hakikat di balik kaun, di balik alam ini. Orang sakit nggak enak, tapi kalau tahu hakikatnya, kasih sayang dari Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah makna hakikat. Hakikat tentang ciptaan Allah, hakikat tentang alam ini, termasuk hakikat kehidupan ini. Bukan hanya lihat hanya zahirnya, hanya casingnya saja, tapi tersingkap oleh mata batinnya, hakikat kehidupan. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, nafsu melihat dunia, sisi gemerlapnya kehidupan dunia, tajubnya kehidupan dunia yang menipu manusia. Tapi hati melihat dunia adalah dunia ini fana, akan rusak dan hancur. Itu beda cara pandang. Kalau manusia memandang dengan nafsu, dunia itu gemerlap, hebat, melalaikan, melupakan dari Allah. Tapi kalau melihat dunia dengan kacamata kolbu, dunia itu fana, akan rusak, hancur. Itulah hakikat dalam kategori yang kedua, haqaiqul akwan. Kita bisa melihat kehidupan dunia ini, melihat makhluk-makhluk Allah dari sisi kacamata hakikat, bukan hanya zahir yang dilihat oleh mata kepala ini. Yang ketiga ada haqaiqul ibadah, hakikat ibadah. Hakikat ibadah ini dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurri Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada 3 kategori hakikat ibadah. Yang pertama adalah at-takhliyah an amrad al-qalbiyah, bersihnya kolbu kita dari penyakit-penyakit hati. Imam Ghazali dalam Kitabul Arba'in ada 10 penyakit hati. Ada ujub, bangga diri, ada takabur, sombong, ada riya, ada al-hikdu, kebencian, ada al-hasadu, iri dan dengki kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Bersih kolbu kita minal amrod al-qalbiyah, dari penyakit hati. Itulah hakikat ibadah yang pertama. Hakikat ibadah yang kedua adalah riqatul hijab bainal abdi war rabbi, tipisnya hijab penghalang antara kolbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijabnya semakin tipis, kolbu kita dihijab. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau umat manusia susah datang ke masjid, susah untuk sholat, susah untuk baca Quran, susah untuk taat dan ibadah, sesungguhnya adalah kolbunya yang mahjub, kolbu karena terhalang oleh barrier, oleh penghalangnya.
Maka dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, kitab tasawuf yang terakhir dikarang oleh Imam Al-Ghazali, kitab Minhajul Abidin, ada 4 yang menghalangi kolbu kita. Pertama adalah ad-dunya, kesenangan duniawi, hingar-bingar duniawi, terhijab, terhalanglah kolbu kita. Yang kedua al-khalqu, manusia, salah kita bergaul, mencari komunitas, kita akan celaka. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat manusia yang paling awam, yang paling banyak adalah ada dalam konser-konser, musik-musik, hiburan-hiburan. Salah kita memilih komunitas, membuat terhijab kalbu kita. Carilah komunitas ahli ibadah, wa mujalasatus solihina fudhola, duduklah, carilah komunitas, community orang-orang soleh yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, seperti di pagi siang hari ini. Akan menambah kesolehan kita, semangat ibadah kita ketika berkumpul dengan para ulama, dengan para mursyid, orang-orang soleh, para muridin, para salikin. Tambah semangat ibadah kita. Yang ketiga, yang menghalang ibadah itu adalah asyaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan adalah musuh kita yang nyata. Kita tidak bisa melihat setan, setan bisa melihat kepada kita. Kita tidak masuk ke dalam setan, tapi setan bisa masuk ke dalam kolbu kita. Itulah musuh kita, itulah hebatnya musuh kita. Kita harus waspada dengan setan. Setan bisa masuk ke dalam kolbu kita. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang hatinya lupa dari Allah, lalai dari Allah, maka kami akan perkuat setan menjadi sahabat, jadi korinnya, sahabat setianya. Nauzubillahi min dzalik. Usirlah dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidi sufiyah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, usirlah setan dari kolbumu dengan zikir yang jahar, dengan zikir yang keras. La ilaha illallah. Itu setan lari terbirit-birit. Lalu yang keempat, musuh kita adalah an-nafs, nafsu. Nabi bersabda, ada aduika ma baina janbaika. Musuh besarmu adalah bukan eksternal kita, internal kita, nafsu kita sendiri. Sedang sholat nafsu ada, sedang puasa nafsu kita ada, sedang baca Quran nafsu kita ada. Bahkan nafsu bagi kelas orang yang mau belajar ibadah, nafsu nyuruhnya kepada kebaikan, tapi menyelinap di kalbunya penyakit riya. Nafsu mendorong, wahaduha bil maksiatu sirrun khafiyun, wahaduha fi ta'ati sirrun khafiyun. Syekh Ibnu Athaillah dalam hikam, nafsu mendorong kepada ketaatan, maka bentuknya lembut, rahasia, tidak bisa deteksi oleh yang bersangkutan. Seakan-akan ibadahnya karena Allah, padahal di kalbunya menyelinap karena manusia, ingin dapat pujian dari manusia, ingin dapat penghormatan dari manusia. Itulah nafsu. Maka memerangi nafsu itu adalah sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita. Perangi nafsu kita, jangan sampai nafsu kita ikut ambil bagian dalam ibadah kita, membuat kalbu kita riya, tumbuh penyakit riya dalam kalbu kita. Kita lanjutkan syarat mursyid yang kedua tadi, arifan billah, ahli ma'rifat. Yang ketiga, ayyakuna khabiran bitaraiki tazkiyati nafs. Khabiran, ilmunya lembut, mendalam tentang metode tazkiyatun nafs. Artinya mursyid adalah pakar di bidang ilmu tasawuf, fuqaha pakar di bidang fikih, mursyid pakar di bidang ilmu tasawuf. Ayyakuna khabiran bi taraiki tazkiyatin nafs, menguasai tentang metode pembersihan jiwa,
atau pakar di bidang ilmu tasawuf. Tugasnya adalah untuk membimbing para salik, para murid menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, syarat mursyid adalah ayyakuna ma'zunan min syaikhihi fil irsyad. Seorang mursyid ditugaskan, diperintahkan oleh mursyid sebelumnya fil irsyad untuk memberikan bimbingan. Mursyid menjadi mursyid bukan keinginan sendiri, bukan juga berdasarkan musyawarah jamaah atau para murid, tapi dari atas. Ayyakuna ma'zunan min syaikhihi fil irsyad. Mursyid itu adalah ditugaskan, ma'zunan, diperintahkan oleh mursyid sebelumnya, sebelum wafat, fil irsyad, untuk memberikan bimbingan. Maka mursyid itu punya sanad keilmuan, punya silsilah atau transmisi spiritual dari mursyid ke mursyid ke mursyid sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sanad keilmuan, silsilah yang menyambungkan dari mursyid ke mursyid sampai kepada Rasulullah SAW. Transmisi spiritual kita, turunnya al-faid, bimbingan ruhaniyah, tarbiyah ruhiyah, bimbingan ruhani lewat silsilah, lewat sanad yang mutasil sampai kepada mursyid. Maka mursyid itu akan mendapatkan ilham untuk mentarbiyah, untuk mendidik kepada murid-muridnya. Karena sanad ilmunya tersambung, silsilah mata rantainya tersambung, muttasil, sahihah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah turun al-faid, bimbingan-bimbingan ruhaniyah, tersingkapnya hakikat di balik yang syariat. Maka ikhwani rahimakumullah, dengan syariat, jalan yang zahir, thariqah, jalan yang batin, Allah berikan hakikat, maka ibadah kita menjadi nikmat. Kalau ibadah kita masih berat, ibadah kita merasa beban, tidak nyaman, capek, malas ibadah kita, itu tanda kita belum mendapatkan hakikat. Tasilu ta'ati wal ibadah. Ibadah kita akan enteng, ibadah kita ringan, ibadah kita mudah kalau kolbu kita mendapatkan hakikat. Maka hakikat adalah buah hasil dari perjalanan syariat fikih yang zahir dan perjalanan thariqat, perjalanan yang batin atau ilmu tasawuf. Itulah konsep oleh para ulama kita. Syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Inilah rumus yang pasti, rumus yang gak bisa dirubah. Itu adalah buah dari tajribat, pengalaman-pengalaman para ulama sufi, para ulama atau para mursyid. Untuk mencapai ma'rifat hakikat menggunakan dua jalan. Jalan yang zahir disebut syariat, ilmunya fikih. Jalan yang batin disebut thariqah, ilmunya disebut ilmu tasawuf. Mudah-mudahan ikhwani rahimakumullah, Allah berikan hakikat ke dalam kalbu kita, sehingga ibadah kita menjadi nikmat. Nabi menyebutkan wajada halawatal iman, menemukan manisnya iman. Puncak ibadah dalam kitab Minhajul Abidin adalah aqobatul hamdi wa syukri. Kita akan selalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Tapi awal perjalanan ibadah adalah as-sabru, sabar karena memang pahit dirasakan ibadah itu. Tapi kalau sudah ke ujungnya, ke nihayahnya, ibadah itu adalah aqobatul hamdi wa syukri. Kita akan memuji dan bersyukur kepada Allah. Dimampukan taat itu bukan kemampuan diri kita sendiri, tapi taat itu adalah barizat minallah, iya, datang dari Allah, kado istimewa dari Allah, hadiah dari Allah untukmu. Sehingga hanya memuji dan bersyukur kepada Allah, bukan mengagungkan diri, bukan bangga diri, bukan ujub, tapi mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan di dalam agama,
maka itulah yang disebut dengan cita rasa dalam agama atau penghayatan di dalam agama. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbu kita akan tenang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa, sang pemilik seluruh alam semesta. Mata kita akan meneteskan air mata karena kenikmatan ibadah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Yang menghubungkan kita semua, yang menyatukan kita semua berkumpul di tempat ini adalah masyaikh kita. Masyaikh kita lah yang membuat kita berkumpul di tempat ini, yang menyatukan hati kita walaupun datang dari tempat-tempat yang jauh, bisa hadir di tempat ini, mengikuti program ini karena berkah dari masyaikh kita. Ada Syekh Ahmad At-Tijani, ada Syekh Ibrahim Ar-Rashidi, ada Syekh Ahmad Ibn Idris, ada Syekh Abu Hasan As-Sadili, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada Syekh An-Naqsyabandi. Semua masyaikh kita lah yang silsilahnya, sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka persaudaraan terdekat sesama kaum muslimin adalah bagi ahli thariqah sesama ahli thariqah. Sanadnya semua tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah persaudaraan kita. Ikhwan sesama thariqah sufiyah. Mursyid kita semua tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah saudara kita. Baru di atas ikhwan kita adalah ikhwan sesama kaum muslimin. Di atasnya lagi ikhwan karena kemanusiaan, insaniyah. Mudah-mudahan perkumpulan ini terus bisa berlanjut, melahirkan program-program besar bahwa kita adalah saudara sesama ahlu thariqah as-sufiyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.